Halo guys, selamat sore. Selamat datang di channel Crypto Newbie Analyst bersama saya, Chandra. Ini adalah video pertama saya yang dimana saya akan membagikan seputaran technical analysis tentang cryptocurrency dan juga fundamental tentang cryptocurrency. So, untuk teman-teman yang trading dan juga investasi di dunia cryptocurrency, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini karena saya akan upload video setiap hari dan mengupdate pergerakan mata uang atau pergerakan harga cryptocurrency. Dan perlu disclaimer, apapun yang saya bagikan dan apapun yang saya kasih ke teman-teman melalui video ini bukanlah financial advice ya. Jadi untuk teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti, teman-teman juga harus apa? Harus do your own research ya. Sebelum kalian melakukan entry point ya, kalian harus memikirkan risk and reward yang bakalan kalian dapat ketika kalian bertrading di market seperti itu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Oke, kita di sini sudah berada di market Bitcoin ya, yang dimana posisi market ini udah ada gambaran saya ya. Kebetulan saya udah ada mappingan dari beberapa hari. Ini kita sudah berada di time frame daily-nya di market Bitcoin. Teman-teman bisa lihat bahwasanya si posisi market Bitcoin itu membentuk yang namanya bearish flag ya di time frame daily-nya, teman-teman, yang menandakan bahwasanya ketika ada pattern yang namanya bearish flag ya berarti itu menandakan si posisi market bakalan turun ya. Cuman turunnya sampai mana kita bakalan lihat nanti bareng-bareng ya. Dan kita bakalan analisa penurunannya itu bisa sampai mana. Karena kita juga harus tahu risk and reward ketika kita masuk ke market supaya teman-teman tahu gitu tempat pemberhentian bukan tempat pemberhentian, ketika kalian menempatkan stop loss dan take profit itu nanti di mana, itu kalian sudah tahu seperti itu ya. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ya pertanggal 13 ya, pertanggal 13 atau pertanggal 14 si posisi market Bitcoin itu berhasil hit di harga atau di atas posisi market atau di posisi harga sekitaran 25.000 ya, 25 ribuan sampai 25.200 ya, yang menandakan bahwasanya si posisi market ini tertahan ya, sudah beberapa kali tertahan di harga range ini, teman-teman, yang dimana ini itu kalau misalnya saya lihat pada time frame kecilnya itu atau lebih dalam lagi, di sini ada yang namanya atau bekerja sebagai support dan resistennya ya pada 21 Desember 2022 ya. Berarti kalau misalkan kita ambil di posisi ini ya, si posisi market Bitcoin itu kalau misalnya kita tarik juga menggunakan yang namanya Fibonacci, kita tarik dari swing low ke kita hapus dulu yang ini ya. Kita tarik dari posisi swing low-nya ke posisi swing high-nya ya. Kita tarik terus kita tambahin juga tarik dari sini terus kita tambahin ya. Kalau misalnya kita tarik dari swing low yang pertama, dia membentuk swing low di harga 17.000 dan kita tarik ke harga paling tertingginya itu dia sudah menyentuh ya, rasio titik nol Fibonacci retracement, teman-teman, yang menandakan bahwasanya di sini ada yang namanya selling pressure yang sangat kuat ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari time frame daily di sini, ini udah kelihatan banget teman-teman bahwasanya si posisi market ini mengalami yang namanya selling pressure yang sangat kuat ya. Awal pertama dia membentuk atau hit harga 25.200-an gitu. Di posisi ini kalian bisa lihat juga ya, ini sangat jelas bahwasanya di sini terjadi yang namanya week pertama dan ini yang kedua, menandakan berarti posisi market selling pressure di harga itu atau di harga 25.200 di sini sangat besar. Jadi kalau misalnya kita tarik lagi ya, itu kan tadi kita udah tarik dari sini sampai ke atas, terus di sini
si posisi market itu yang tadi sudah saya bilang bahwasanya dia sudah membentuk yang namanya bearish flag ya, yang mana ketika si posisi market atau si posisi nanti ini kan ada ya, saya pakai trendline, ketika si posisi market atau si posisi trendline yang di bawah ini berhasil di break, berarti menandakan bahwasanya si posisi market Bitcoin akan turun lebih jauh gitu, atau dia bakalan turun gitu. Cuman ini kita ngebahas lebih atau ke jangka pendeknya dulu aja ya, supaya teman-teman juga ada sedikit gambaran. Cuman tetap teman-teman juga harus melakukan yang namanya Dior ya. Berarti kita lihat dulu di sini. Nah, di sini pun kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada bekerja sebagai posisi support and resistnya ya. Pada tanggal 25 Juni di sini bekerja sebagai resisten ya, sama halnya seperti di tanggal 8 Juli 2022 ya. Dan sekarang di sini tersentuh lagi teman-teman ya, karena si posisi marketnya itu atau si posisinya itu di sini sudah berhasil di break ya, berarti si posisi support sudah berhasil di break, di sini sudah flip ya menjadi apa, resisten ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini kalian bisa lihat, ini yang pertama dia di reject ya, terus ini dia tidak berhasil menyentuh harga posisi resistennya, berarti ini ada percobaan yang ketiga ya, ini ada percobaan yang ketiga. Cuman kalau misalnya di time frame daily kan ini tidak terlalu kelihatan, kita coba turun ke time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Kita coba masuk ke time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam di sini ya, di sini sangat terlihat jelas bahwasannya yang tadi saya bilang ke teman-teman bahwasannya di sini bekerja sebagai posisi resisten ya. Bekerja sebagai posisi resisten di sini ya. Berarti dan sekarang pun ketika si posisi market di sini ya, ketika si posisi market atau si posisi harga menyentuh harga 21.600-an ini bakalan bereaksi. Karena kenapa para retail menyangka bahwasanya ini adalah sebagai apa? Sebagai supply-nya ya, sebagai supply posisi market di time frame 4 jamnya atau di time frame yang lebih kecil, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dia berhasil atau mencoba untuk membreak harga 21, range harga 21.600 sampai 21.800, dan ternyata dia terreject kembali, teman-teman. Nah, di sini di sini sudah terlihat bahwasanya si posisi market di sini akan mencoba meretest lagi di harga 21.600 sampai 21.800. Ya, untuk sekarang skenario saya kalau misalnya kita tarik ya, kita tarik dari mana? Tarik dari sini berarti. Ya. Tarik dari sini berarti kita tarik dari swing high ke swing low-nya. Ya. Berarti di sini paling terdekat ya, paling terdekat kita hapus dulu. Sorry. Bagus dulu. Nah, berarti kalau misalnya di sini si posisi market Bitcoin itu berhasil break ya, ketika nanti si posisi market itu berhasil break ke atas dan dia posisinya nanti di posisi ini ya, yang nanti apa itu yang tadinya di sini bekerja sebagai supply ya atau sebagai posisi resisten di time frame kecilnya, ini bakalan bekerja lagi sebagai support. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apakah nanti di sini kita dikasih setup atau si posisi market ini dia bakalan rebound dulu menyentuh kisaran Fibonacci retracement 0,3, berarti ada di kisaran harga 22.300 sampai 22.400-an ya, yang dimana posisi ini ya, yang dimana posisi ini pun bekerja atau ada yang namanya apa? Ada yang namanya demand zone atau di sini juga bekerja sebagai support and resistance-nya. Karena kalau misalnya kita lihat berarti di sini ya. Nah, ya. Berarti kalau misalnya kita tarik ya, kalau misalnya kita ambil di posisi ini bekerja sebagai apa? Sebagai posisi resistennya juga. Berarti ada dua PR Bitcoin atau si posisi market Bitcoin bisa rebound ke harga
sekitaran 0,38 ya, Fibonacci 0,38 berarti berada di range price harga 22.400-an ya. Berarti ada dua ya. Yang pertama dia harus break dulu yang mana? Berarti dia harus break dulu posisi yang ini yang pertama ya, berarti. Dan yang keduanya, apakah posisi market Bitcoin berhasil break yang tadinya di sini bekerja sebagai support, sekarang flip menjadi posisi resisten ya. Berarti apakah si posisi market Bitcoin berhasil break ya di harga 21, range harga 21.600 atau 21.800. Ketika nanti kita lihat dulu posisi kondisinya seperti apa ya. Karena menurut saya posisi market Bitcoin akan ada apa? Akan ada kenaikan terlebih dahulu ya, atau melakukan yang namanya koreksi. Karena kalau misalnya kita lihat kan di sini, kalau misalnya kita pakai juga Elliott correction wave, berarti ini yang pertama ya. Harusnya sih kalau misalnya saya lihat, atau harusnya sih si posisi market Bitcoin itu naik terus dia turun ke area bawah gitu. Agar apa? Agar si posisi market Bitcoin itu seimbang, teman-teman ya. Karena di sini juga ada yang namanya apa? Di sini ada yang namanya imbalance ya. Di sini ada imbalance ya. Berarti saya bisa asumsikan bahwasanya ketika si posisi market Bitcoin itu melakukan atau adanya kenaikan terlebih dahulu, ini hanya untuk apa? Hanya untuk menjemput apa? Likuidasi atau liquid yang berada di imbalance yang ini, teman-teman. Ya. Imbalance yang ini. Gitu. Karena secara tidak langsung ketika si posisi market Bitcoin itu nanti dia berhasil break di harga 21.600 atau 21.800-an, dia bakalan sangat enteng untuk naik ke atas. Karena di posisi range price yang ini, di sini itu tidak ada transaksi yang terlalu besar gitu. Makanya ketika nanti si posisi market Bitcoin dia berhasil naik break ke atas, kisaran atau menurut saya dia bakalan dia bakalan menyentuh ke harga sekitaran 22.400-an atau 22.300. Bagaimana nanti si posisi market Bitcoin itu, apakah nanti dia naiknya seperti ini ya atau enggak? Nanti dia naiknya bakalan impulsif naik ke atas langsung ya. Saya harap sih kalau misalnya nanti ya, saya harap supaya nanti kita bisa ngambil scalping ya, dikit-dikit kita. Saya harap di posisi ini itu dikasih sideways, terus dia berhasil break area bawah, terus dia berhasil naik lagi seperti itu ya. Karena kalau misalnya sekarang kita lihat seberapa banyak sih uang whale untuk menjatuhkan harga Bitcoin lebih dalam lagi. Karena menurut saya posisi whale itu nggak mau jualan di harga murah yang sekarang. Berarti apa? Memaksa untuk si posisi market Bitcoin naik terlebih dahulu supaya apa? Retail ikut mau beli barang si whale, agar si whale itu apa? Mendapatkan harga yang bagus atau harga yang cukup relatif, mungkin gimana ya, cukup relatif bagus lah ya, cukup relatif bagus untuk para whale atau para Bitcoin berjualan ya. Baru mungkin ketika nanti si posisi market naik ya, naik di seperti ini, nah berarti ada kemungkinan nanti di posisi market ini atau di posisi harga ini si posisi market bakalan turun lebih jauh. Karena kalau misalnya kita lihat kan di sini juga udah ada yang namanya apa itu selling pressure yang sangat kuat ya, dari mulai 25.200-an sampai ke 20.800, teman-teman. Ini kuat banget posisi selling pressure-nya. Jadi menurut saya ketika dia ada kenaikan pun ini hanya untuk apa? Sekedar koreksi untuk dia naik atau turun lebih dalam lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita atau teman-teman yang mungkin tradingnya hanya scalping ya, teman-teman bisa memanfaatkan momen yang seperti ini. Cuman tetap kalian harus melakukan do your own research ya. Itu di time frame, dari segi time frame 4 jam. Nah, sekarang kita masuk dari segi time frame 1 jamnya, teman-teman. Di time frame 1 jamnya di sini dia berhasil apa? Dia berhasil maintain di harga 20.800, yang dimana posisi 20.800 ini sebagai apa?
berfungsi juga sebagai support and posisi support and resistance-nya, teman-teman. Nah, berarti ya tadi si posisi well itu masih nahan atau akan sekali lagi melakukan kenaikan atau ada kenaikan untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang bagus untuk well berjualan gitu. Karena si posisi well itu nggak mau berjualan dengan harga yang murah ya. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu. Ya mungkin menurut saya entah itu si posisi nanti ya, entah itu si posisi marketnya dia akan naik terlebih dahulu lalu terjun lagi, apakah si posisi marketnya itu nanti naik dulu terus dia terjun ke bawah atau enggak di sini dia bisa langsung terjun ke bawah lagi, who knows ya, siapa yang tahu. Cuman dari segi kalau misalnya kita lihat dari sini ketika nanti ya si posisi market ada yang namanya kenaikan, karena saya sudah ada maintain open posisi long di harga 20.900-an teman-teman. Jadi kalian bisa pertimbangkan apakah ada dukungan si posisi market Bitcoin bisa balik dulu ya, koreksi dulu ke harga 20.400 atau 20.300 untuk melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Karena di posisi market atau di posisi harga range 22.500 atau 20.400 itu di situ ada golden ratio 0,3 ya, seperti itu. Dan di sini pun sama ya, sama halnya seperti yang kemarin berada di sini teman-teman ya. Di sini pun sama, si posisi market itu terjadi sama ya, dia hanya bolak-balik di posisi ini lalu dia turun ya. Cuman kalau misalnya untuk sekarang ini harganya terlalu murah untuk posisi well berjualan ya. Jadi apa itu kita harus mempunyai pemikiran sama halnya dengan pemikiran si well tersebut ya gitu. Jadi apakah sih posisi market Bitcoin dia bakalan rebound? Secara teknikal analisa kalau misalnya kita lihat ya dari posisi divergent pun ya, dari posisi divergent pun kalau misalnya kita lihat di sini sudah ada yang namanya bull dip ya. Di sini tidak memungkiri ada yang namanya bull dip ya. Nah, itu berarti kita bisa maintain di posisi range harga 20.900-an, karena di sini saya sudah ada melakukan open posisi di harga 20.900-an ya. Apakah si posisi market Bitcoin dia bakalan naik ke 22.400 atau 20.300 ya. Yang penting ketika kita mendapatkan setup yang bagus, apa salahnya untuk memanfaatkan meskipun profitnya sedikit ya. Yang terpenting kita sudah memanage risk and reward yang kita dapat, seperti itu ya. Mungkin itu aja tentang technical analisa dari posisi market Bitcoin saat ini ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang bertrading ya, untuk teman-teman yang bertrading di cryptocurrency dan investasi di cryptocurrency, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Crypto Newbie Analyst, karena saya akan upload video setiap hari tentang update Bitcoin. Saya Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.